Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sofitri Alpiani dengan NIM 120206097 dari Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini saya juga ditemani oleh rekan saya yaitu kami akan mengenalkan pembelahan sel secara mitosis. Konsep dasar pembelajaran materi tentang pembelahan sel secara mitosis dipandang sebagai materi yang abstrak dan secara konseptual sulit bagi peserta didik untuk memahami materi pembelajaran tersebut. Dengan adanya alat peraga ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran pembelahan sel secara mitosis. Teman-teman, kita lihat sekilas bagaimana sih pembuatan alat peraga secara mitosis. Konsep pengembangan alat peraga ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada peserta didik bagaimana proses pembelajaran materi pembelahan sel secara mitosis yang akan memberikan pemahaman kepada peserta didik. Teman-teman, bagaimana sih cara kerja pembelahan sel secara mitosis ini? Jadi, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu pembelahan sel secara mitosis. Jadi, apa sih itu mitosis? Teman-teman, pembelahan sel secara mitosis yaitu pembelahan yang ada di sel tubuh yang sering kita sebut sebagai sel sitomatis karena berhubungan dengan tubuh. Pembelahan ini bertujuan untuk pertumbuhan dan regenerasi tubuh kita. Pembelahan sel secara mitosis ada dua tahapan yang terjadi. Yang pertama ada tahap interfase, yang kedua adalah fase mitotik, di mana di fase mitotik ada 4 tahapan yang disebut dengan promat, yaitu yang pertama adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama yaitu di tahap interfase. Di tahap interfase ini, nukleus dan membran inti masih terlihat sangat jelas dan kromosom belum terlihat. Dan di sini masih dengan benang-benang kromatin dan organel yang disebut dengan sentrosom. Di tahap interfase ini ada 3 tahapan penting. Yang pertama tahap gap 1, yang kedua tahap sintesis, yang ketiga tahap gap 2. Di mana di tahap gap 1 sel mengalami pembesaran dan di tahap gap sintesis sel mengalami replikasi DNA dan protein. Di gap 2 organel yang membesar akan ikut membelah kemudian masuk ke tahap pembelahan. Di fase mitotik ini yaitu pada tahap profase, di mana si kromatin tadi yang benang-benang halus akan menebal dan memendek, merubah menjadi kromosom. Nanti si nukleus dan membran inti akan hilang dan sentrosom akan membelah menjadi 2. Yang selanjutnya pada tahap metafase, di mana pada tahap metafase ini kromosom tersebut berjajar di bidang ekuator. Kromosom akan menempel di benang spindle. Selanjutnya masuk ke tahapan ketiga yaitu tahap anafase. Di tahap anafase ini kromosom akan ditarik oleh benang spindle ke kutub yang berlawanan dan akan menjadi kromatin kembali.
Nah, selanjutnya pada tahap keempat yaitu mengalami sitokinesis atau pembelahan sitoplasma, yaitu yang tadinya sel induk ada satu menjadi dua. Sel nanti yang akan berubah menjadi benang kromatin, nantinya nukleus dan membran inti akan kembali seperti semula. Sentrosom yang tadinya menjadi sentriol kemudian berubah lagi menjadi sentrosom. Dengan adanya alat peraga ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran pembelahan sel secara mitosis. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya dan rekan saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.